Kang Novi? Boleh. Karena di sini nggak ada materi, hanya sharing di penutupan amalan apa yang pertama kita lakukan. Salah satunya adalah subuh berjamaah, itu yang pertama. Nanti apalagi untuk biar kita bisa subuh berjamaah itu saya kasih sampaikan di ending. Silakan nih siapa nih yang mau buka omongan? Kang Nata kah? Oh, Kang Anam, boleh Kang Anam. Ini Kang kan kalau ya, siapa dulu? Kang Nata dulu. oh siap. Ya, Kang Nata dulu dah. Ya, siap. Siap di-mute dulu Kang Anam. Siap, Kang Nata. Kalau gini disebut iming-iming bukan, Kang? Apa? Misalnya ada camit, ada samit mau masuk, ya udah masuk hari ini aja, nanti kalau misalnya itu saya timpa tiba-tiba ya nggak lama lagi 3 hari langsung ada gitu loh. Tiba-tiba itu apa iming-iming apa keyakinan kita gitu loh. Itu yang tadi saya sampaikan. Apa yang kita omongkan gara-gara kita yakin itu jadi kebutuhan. Allah kasih mitra lagi. Tapi bukan iming-iming kan itu? Keyakinan kita aja yang kuat. Iming itu gini. Ibu, yang penting kamu gabung, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian dapat mobil cash, gak perlu ngapa-ngapain, itu iming-iming. Saya sering kejadian gitu, Kang. Paham ya? Sering kejadian iming-iming itu. Paham ya? Ya. Ibu gabung di tim saya, minimal 1 kaki saya bantu. Betul. Mudah-mudahan Allah lancarkan bisa sampai motor cash, mobil cash, sampai luxury cash. Mudah-mudahan kita sama-sama lancar. Itu janjinya. Iya. Insya Allah dengan kita sering ngomong seperti itu, Allah melancarkan closingan terus. Itu dahsyat. Amin. Sering Gak apa-apa. Sering kejadian Gak gitu. Gak apa-apa. Karena saya pelakunya, Kang. Saya di awal gitu, pelakunya. Mitra saya udah tembus mobil cash banyak. Dan tidur banyak. Closing gara-gara itu. Tapi saya pernah janji cuma 1 kaki. Yang penting kita janjinya jangan 2 kaki. Itu kalau semisal nih, kita ngisi kiri dan kanan semuanya berjalan, dia dapat motor dan mobil, itu riba. Dia dapat komisi pasangan, itu riba. Karena dia nggak ngelakuin apa-apa. Ibarat dia ngeluarin duit tanpa ngapa-ngapain dapat komisi, itulah riba. Itu ya. Kalau semai kita di lapangan, itu riba. Tahan dulu, riba dari mana? Kecuali dia gabung tanpa ngerjain apa-apa, dia dapat komisi, itu riba. Paham ya ribanya di PTBS ya? Oh. Jadi ribanya itu bukan dari 2 juta masuk langsung dapat 1,67, bukan. Tahan dulu. Ini ada hitung-hitungannya. Bukan dari 2 jutanya langsung berubah jadi 1,67, tapi ada hitung-hitungannya, ada usahanya, ada kerjanya. Kan kamu katanya nanti ada passive income, nggak ngapa-ngapain dapat komisi. Stop dulu, bro. Kan gitu. Saya tanya, jasa yang dibayar kira-kira halal apa haram? Halal. Misal, PNS yang orang yang udah jadi pensiunan kira-kira dapat komisi halal apa haram? Halal. Jasa kan? Jasanya udah hilang dia, udah pensiun. PNS nih udah pensiun, jasanya udah hilang, dia tetap dapat gaji. Kan jasa itu. Guru yang udah pensiun, dia kan udah masuk PNS, guru tuh pensiun, dia tetap dapat walaupun kecil, bener ya? Apapun yang pensiun, yang PNS atau apapun itu yang udah dapat pensiunan, itu masih disebut jasa. Makanya kenapa guru pahlawan tanpa tanda jasa? Masih ada jasanya di situ. Komisinya halal apa haram? Halal. Yang kedua, ulama, kira-kira ulama ngejual apa? Jasa. Bener ya? Ulama menjual jasa, ilmu yang dia pahamin. Kayak saya nih, saya paham ilmu, saya sharing ke kawan-kawan. Kira-kira saya bayar, Kang Nata bayar ke saya nih 500.000, mau nggak? Ikhlas nih, gara-gara itu ikhlas. 500.000 ikhlas. Kira-kira halal nggak 500.000-nya? Halal, gara-gara jasa. Ikhlas. Gara-gara jasa, bener nggak? Kita kerja di PTBS, tiba-tiba kita tidur dapat komisi, itu halal apa haram? Haram. Udah kerja di awal, udah kebentuk tim udah berjalan. Halal, karena udah bantu. Karena udah ada mitra yang kita bantu, bantunya kita ajarin, ilmunya udah berjalan. Ajarin. Ilmu udah berjalan, mitra udah jalan sendiri, kita lagi tidur pun komisi masuk, itu halal. Sama seperti yang tadi paradigmanya. Tanpa perlu debat hadis, mereka langsung masuk. Oh iya. Itu sering saya sampaikan, kan.
Karena jangan sampai kita berdebat hadis karena kita nggak paham hadis, bahaya. Kita nggak paham Al-Quran, kita debat masalah Al-Quran, salah kita ngomongnya, dosa. Salah satu ayat aja beda arti, kan bahaya. Cuma setidaknya paradigma tadi kita sampaikan, masuk nggak? Masuk. Multi level yang murni, jaringan yang murni itu karyawan. Mohon maaf yang karyawan. Kerjanya yang capek siapa? Karyawan. Gaji yang paling besar siapa? Pemilik. Untungin yang Besaran mana? Banyakan mana yang karyawan atau pemilik? Pemilik cuma satu. Benar nggak? Untungin yang di atas. Itu multi level yang murni. Itu yang nggak paham kita. Nah itu sampaikan. 3 pemahaman itu insya Allah mereka paham. Dia nggak bakalan ngeblok masalah multi level. Multi level itu masalah sistem penggajian. Di PTBS ada 2 sistem. Direct selling adalah penjualan langsung, berjanjang. Syariah itu untuk direct selling itu ada sistem direct selling itu untuk distribusi langsung tanpa ada perantara-perantara. Yang kedua multi level itu masalah penggajian. Siapa yang bekerja itu digaji. Kalau orang itu nggak kerja nggak digaji berarti itu riba. Betul. Misal nih si A, saya isi kiri, saya isi kanan, kiri kanannya jalan, dia nggak ngapa-ngapain itu riba, bro. Masuk akal nggak? Oh iya, itu closingnya di situ, Kang. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Paham. Nah, kawan-kawan pesen yang hadir malam ini, jangan sampai sharing ke member. Cukup gimana caranya mereka masuk ke Zoom ini. Paham nggak? Gimana caranya masuk ke Zoom ini biar semakin penasaran, semakin banyak mitra yang hadir. Semakin banyak mitra yang hadir, semakin cepat kawan-kawan dapat mobil cash. 300, kalau sampai di sini, setiap orang itu bisa bawa 55 udah berapa? 50. Dari member yang ada di sini. Belum yang lain. Kan 300 nanti kan kita buka all. Bukan dari yang sini doang kan? Tapi pastikan apa yang kawan-kawan pahamin, sampaikan ke member. Dahsyat, luar biasa. Edifikasi itu PTBS, enaknya kita diajarkan mengenai masalah edukasi dan edifikasi. 2 kata yang hampir sama tapi beda makna. Edukasi apa? Menjelaskan 100%. Misalnya kita udah masuk Zoom, kita langsung jelasin ke member, tapi harus 100%. Kalau kita nggak bisa 100%, berarti kita harus edifikasi. Kalau kita belum yakin bisa 100%, kita harus pakai edifikasi. Kita ceritakan, ya mantap nih Kang Adi, ilmunya gini. Kamu harus hadir. Materinya dahsyat dan luar biasa. Karena itu kita sama-sama berjuang. Karena kenapa saya bisa dapat kamu, kenapa Allah datengin kamu ke saya, itu karena ilmu dari Mas Andi. Kira-kira yakin nggak ikut benerannya? Ikut, Pak. Itu edifikasi. Ibarat edifikasi gini. Pak Nata dan istri, tiba-tiba istri depannya itu ngelihat hantu. Istri udah ketakutan nih. Nggak bisa ngomong depannya, ayah hantu. Tiba-tiba, ya hantu ya. Ayahnya percaya nggak? Mana hantu? Jam segini ada hantu? Nggak percaya. Tapi gara-gara kita bangkit, berdiri, dan teriak, ayah hantu kabur. Ayah bangkit nggak? Kabur. Ujungnya, bener nggak ada hantu? Tapi udah bangkit. Itulah edifikasi. Paham ya? Mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir malam ini nanti di Zoom selanjutnya, mitranya paling banyak. Itu yang nanti pasti dapat motor cash, mobil cash lebih cepat. Dan nanti kita bahas untuk sampai Lebaran itu gimana caranya dapat mobil cash sampai 100% keyakinan itu di Zoom selanjutnya gitu ya. Siap? Penata udah paham? Paham. Siap. Ibu udah paham? Udah ngaku-ngaku kayak Ibu nih. Mau nanya katanya Kang Andi. Boleh. Gini Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di awal gabung itu saya kan ikut yang basic tuh. Berarti di kanan kiri satu, kanan satu, kiri satu gitu kan. Terus saya bilang di kanan saya kan ada suami, di kiri saya gitu kan
saya sebelahnya itu untuk keluarga gitu kan. Ya. Di sebelahnya untuk keluarga. Karena saya pikir saya dijelasin sama teman aja segitu yakinnya gitu. Sebelum saya tahu produknya atau sistemnya juga saya yakin gitu loh. Teteh namanya siapa, maaf? Tika. Tika. Tika, ya. Ini kelihatan? Iya, Tika, ya. Habis. Tika. Iya. Sebentar, saya ganti dulu. Terus gimana tadi ceritanya? Jadi di awal itu saya bilang di sebelah ada suami, sebelahnya itu ada mau saya simpan keluarga gitu kan. Berarti suami yang udah mau tebus motor ya? Iya. Mantap. Iya. Nah, berarti itu sebelah udah banyak Kak tuh. Sebelahnya berapa, Mbak? Berarti Kak? Udah lebih. Berapa? Gak apa-apa, nanti biar saya bedah untuk nanti upgrade-nya kapan. Ratusan. Berapa? Sebutin aja nggak apa-apa. 100 lebih ya? Terus yang kiri, yang kanan? Nah, itu dia yang mau saya ini sharing gitu kan. Karena dari awal itu mungkin ucapan saya gitu kan. Karena saya pikir saya di prospek orang aja segitu yakinnya. Jadi saya yakin keluarga pun kalau saya prospek yakin sama saya gitu kan. Jadi ucapan di awal gitu loh. Kalau di sebelah itu mau saya taruh keluarga gitu kan. Ternyata berarti masih kosong. Kosong. Ternyata mental. Kosong. Mental semua. Udah terus? Sih saya simpan anak-anak saya di situ. Anak saya 2. Anak siapa 2. Namanya? Ayesa. Ya, terus di bawahnya juga di bawahnya kiri apa kanan? Di kanan. Kiri. Iya, di situ. Ya, di situ. Siapa? Faiz. Iya. Terus di bawahnya memang udah ada. Nah. Tapi masih RS gitu. Oh, bawahnya Faiz. Ya, di bawahnya Faiz udah ada. Ada siapa? Berapa? 1, 2. Manto, namanya Manto, orang Pemalang. 1. Iya. Iya, 1, tapi nggak jalan. Ya. Terus? Nah, maksudnya apa karena ucapan saya di awal, kalau yang sebelah itu saya prospek memang udah ya apa ya, sebetulnya memang belum maksimal tapi udah berusaha gitu prospek. Betul. Tapi mungkin apa karena ucapan saya di awal kalau sebelah itu untuk keluarga, makanya sampai sekarang nggak jalan yang sebelah gitu. Nah, siap. Terus apa lagi? Udah itu aja. Siap. Kirain mau tanya nanti kalau upgrade posisinya gimana gitu nggak? Udah tahu. Udah tahu. Udah tahu. Oh, yang saya jelasin yang lain dulu. Mungkin yang lain belum tahu kan? Oh iya. Itu. Sebelum saya lanjut yang tadi, materi yang tadi ya. Ini tadi K3 kan kirinya udah 100 lebih, kanan 2. Yeah. Kalau Semedan nanti upgrade ke reguler. 3, 1, 2, 3. Nah, Edi yang pertama itu tetap 100. Edi yang kedua tetap 2. Tapi di Edi yang di sini yang kedua, tapi di jaringan nanti muncul di sini jaringannya ke bawah. Cuma poinnya nggak ada di sini 00. Yeah. Kalau update-nya telat. Gara-gara kita upgrade telat itu bahaya. Kalau kita punya uang sisa, uang tabungan lebih, atau kita bisa mengusahakan segera upgrade dari sekarang sebelum mulai. Itu saran saya, tapi jangan sampai menjual-jual semuanya, habis ntar. Nah, tadi lanjut dari perkataan itu betul. Apa yang kita katakan itu jadi kenyataan, gara-gara itu. Pernah dengar nggak? Perkataan adalah doa. Pernah kan? Ya. Itu kejadian. Kenapa yang tadi saya bilang kata-kata itu jadi doa? Karena itu jadi kebutuhan. Sering kita sampaikan yang tadi di awal kan, apapun yang kita sampaikan terus berulang-ulang itu jadi kebutuhan. Allah sesuai kebutuhan. Nah, untuk menghilangkan itu, nanti malam bareng-bareng sama ayah sholat taubat dan sholat tahajud,
sholat hajat lagi, gitu kan? Sholat hajat, di situ sampaikan apa impian yang terdekat. Impian itu ada 3 ya. Impian ada 3. Terdekat, menengah, jauh. Terdekat itu 3 bulan, menengah itu 6 bulan, jauh itu 1 sampai 2 tahun. Itu dibikin impiannya. Ditulis di buku sebagai bikin proposal. Proposal untuk sukses berkah. Itu aja tulisin judulnya. Impian jangka pendek, impiannya apa di 3 bulan pertama itu, dapat apa, beli apa, harga berapa, tanggal, bulan, tahun. Itu jangka pendek 3 bulan pertama. 6 bulan kedua menengah. Jangka panjangnya itu 1 tahun. Ini enak. Kang Nata sama istri itu enak mengingatkan saya sama istri. Kita berjuang bareng. Itu. Kalau sampai kawan-kawan yang di sini berjuang belum pernah dikunciin pintu sama istri, berarti belum berjuang. Saya udah berapa kali dulu sebelum tembus motor, kayak saya dikunciin. Pulang-pulang habis subuh baru bisa masuk rumah. Itu perjuangan. Tapi nikmatnya perjuangan, istri bisa merasakan. Untungnya saya dulu masih berjuang, kalau enggak bakalan kan dapat mobil. Allah sayang kita. Kan gitu. Enak perjuangan itu bareng-bareng enak. Ada cerita. Insya Allah itu nanti jadi cerita Kang Nata. Jadi cerita nanti naik panggung, Masya Allah saya dikenalkan PTB dari istri. Luar biasa. Insya Allah sebelum konsolidasi, mudah-mudahan sudah tembus yang motor kas ya. Kang Nata ikut konsolidasi? Ikut ya? Insya Allah. Insya Allah. Pastikan ikut. Dengan seperti itu, Allah menjaminkan bahwa itu nanti dapat motor cash. Ikut. Ikut. Siap. Pastikan ikut. Itu hitungannya dikit lagi loh. Siap. Ikut. Hitungannya dikit lagi. Allah menggampangkan sampai motor cash sebelum tanggal 5. Dan bayarnya yang 200.000. Kan kamu belum dapat apa? Pasti dapat, Pak. Ngomong ke sponsornya, pasti dapat. Yakin, yakin. Udah. Bebas, sisanya serahkan ke Allah. Gitu. Itu saya pun gitu. Yakin. Gitu. Insya Allah nanti kalau sampai apa yang saya sampaikan nanti naik panggung jangan sebut nama saya. Bahaya. Gitu ya. Pastikan bayar yang 200 pasti naik panggung, saya yakin. Yang penting Kang Nata yakin, istri yakin, dikejar di sepertiga malam, qobliyah, taat, kita mulai taat, insya Allah closingannya maksimal. Dan polanya yang tadi. Gitu ya. Nah, untuk istri tadi berarti nanti pas sholatnya mohon ampun, kemarin saya narik kata-kata ya Allah. Gak apa-apa saya bisa dibilang kalau saya menarik kata-kata sendiri, saya menghisap atau menelan air liur saya sendiri, saya kilap ya Allah dulu. Saya pengen cepat-cepat ya Allah. Mumpung saya masih hidup, saya pengen bahagiakan orang tua. Mumpung saya masih hidup, saya pengen bahagiakan orang tua, naikin haji, naikin umroh, dan lain-lain. Karena saya paham dan karena saya yakin engkau yang tahu berapa lama saya masih hidup. Benar ya? Iya, tadinya kan saya juga maksudnya sayang gitu sama adik-adik saya yang laki-laki gitu. Pengennya ayo sukses bareng gitu. Ternyata mental semua. Enggak apa-apa, itu kelakuan sama. Saya pun sama. Keluarga saya nggak ada yang mau di awal. Setelah dapat mobil cash, keluarga baru mau. Karena saya pernah di bisnis sebelumnya gagal sampai utang 30 juta. Dan saya gabung itu masih 15 juta gara-gara gagal di bisnis sebelumnya. Saya mau dapat mobil cash itu 25.000 pasang, bayangkan. 25.000 pasang. Tapi semangatnya menggebu. 3 tahun saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya dapat ilmu, saya dapat mental, saya dapat bisa sharing-sharing seperti ini. Itu yang saya syukur, gitu, bersyukur. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ada yang tanyakan lagi? Mudah-mudahan Kang Nata nanti kita naik panggung bareng. Naik panggung bareng Kang Nata. Amin. Ya, siap. Ya, bismillah ya. Jadi jangan sampai mikirin nanti saya mau konsolidasi pakai uang apa, jangan mikirin. Ya Allah saya berserah diri, yang penting saya udah daftar, gimana caranya biar bisa ada closingan, biar bisa saya ke Bandung. Closing Pak, pasti closing. Ada closingan yang datangkan. Karena kita udah berserah. Kayak tadi,
Saya jaminkan Rasulullah sebagai jaminan saya 1 kali 24 jam saya bayar utang. Yakin gitu aja kalau kata orang, kamu yakin banget sih, kamu bodoh amat ya bodohin sama Mas Andi bisa. Gak apa-apa, saya muslim kok. Apa yang diomongkan Mas Andi itu benar. Allah itu maha kaya. Karena sayanya aja yang selama ini saya menutup diri bahwa saya udah bersyukur. Kebanyakan orang menutup diri seperti yang tadi. Tempatnya belum penuh, gara-gara kita udah ngomong bersyukur, kerannya ditutup. Kira-kira yang salah siapa? Ya kita. Ya kayak tadi ceritanya dari Mbak Tika. Gara-gara kita menutup diri untuk sebelahnya untuk keluarga, Allah nggak datangin yang lain. Itu gara-gara omongan kita, gitu ya. Siap, paham? Siap. Ini udah jam 12 loh, emang belum pada ngantuk? Belajar terus, biasanya sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Masya Allah. Yang penting nanti kawan-kawan, jangan sampai begadang yang sia-sia. Karena salah satu bisa dibilang untuk begadang yang sia-sia itu nanti menjauhkan kita dari rezeki. Karena nanti paginya kita tidur. Menjauhkan dari rezeki, gara-gara kita begadang. Dan tidurnya habis subuh, bahaya, rezekinya hilang. Gitu. Kalaupun kita sengantuk-ngantuknya itu kita tidur setelah suruk. Suruk itu jam berapa, Mas? Setelah terbitnya matahari. Jam 7. Jam setengah 7, jam 6 itu udah suruk. Itu baru bisa tidur. Sengantuk-ngantuknya gimana caranya, mau cuci muka lagi, wudhu lagi, apa makan lagi, apa mata dicolok dulu, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidur pas subuh, bahaya. Rezeki ketutup. Gitu. Siapa ada yang mau tanya lagi? Udah. Udah ya?